Kalau Anda Pak Aji sebagai seseorang yang pernah bertugas di kapal selam ini selama lebih kurang 8 tahun lamanya, seperti apa Anda melihat maintenance-nya dan juga seberapa sering dilakukan maintenance di kapal selam ini? Jadi kapal selam ini pengalaman saya, kita sangat ketat ya. Jadi kalau ada pilihan eh, menyatakan tidak sanggup berlayar karena kondisi teknis tidak prima, kita akan menolak perintah gitu loh. Artinya memberikan karena dan tidak ada satupun menurut saya Panglima Armada atau Panglima TNI yang memerintahkan kapal bergerak kalau kondisi teknisnya tidak siap. Kalau kapal atas air barangkali masih bisa toleransi karena saya juga pernah jadi KKM juga di kapal atas air ya. Itu kalau kurang-kurang dikit nggak apa-apa karena kapal masih bisa ngapung. Tapi kalau kapal selam itu nggak ada toleransi. Bahkan misalnya pernah periskop itu ada kebocoran sealnya, minta ganti baru. Ada periskop bengkoknya itu contoh. Dan Nanggala ini sudah melalui KRI Nanggala sudah melalui proses overhaul di Jerman kalau tidak salah 2015 yang lalu yang di sana di pabrik asalnya itu quality controlnya sangat ketat, safety controlnya sangat ketat. Jadi prediksi saya, dugaan saya karena SOP Angkatan Laut juga sangat ketat, ada namanya L1 sampai L4 atau latihan tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4. Jadi kapal kalau mau menembakkan torpedo itu sudah tingkatnya L3, sudah melalui tahapan L1. L1 itu adalah latihan drilling di pangkalan, di mana semua peralatan dijalankan, termasuk sonar dan sebagainya, sudah siap. Baru kalau sudah siap, boleh melakukan L2. L2 itu sea trial sendirian, kapal sendirian. Kemudian melakukan L3, yaitu sea trial bersama dengan kapal atas seri yang lain. Nah, sekarang mau uji tombak torpedo mesti tidak main-main, semua sudah siap gitu ya. Menurut pendapat saya teknisnya pasti tidak mungkin karena lihat kondisi Nanggala saya pantau dari track record-nya juga dan saya konfirmasi dengan teman-teman itu kondisinya sangat sangat prima. Bahkan baterainya baru ganti baru ya kalau tidak salah itu. Jadi baterai yang sebagai tenaga utamanya itu baru impor langsung dari Jerman gitu. Jadi kondisi teknis nggak ada masalah. Makanya Nanggala ikut latihan ini. Tapi saya melihatnya ada sesuatu yang memang terjadi di dalam air itu. Ya, yang kita belum bisa mengungkapkan ini apakah didahului dengan blackout dulu. Tapi kalau itu blackout karena kru itu standby di katup untuk menghembuskan kapal untuk mengapung kapal. Mestinya idealnya bisa gitu ya dalam keadaan blackout itu karena itu semua katup-katup emergensi untuk Baik. menimbulkan kapal itu Tapi Pak Aji, kalau manual ya, menurut tidak. Anda kemungkinannya apa yang bisa terjadi di dalam air tersebut? Begitu seperti Anda katakan, memang kalau berada dalam air ini kan tidak bisa dilakukan kontak dengan yang di permukaan begitu ya. Lantas apa nih menurut Anda yang mungkin terjadi di bawah air? Ya, kalau sekarang kan kita berasumsi ada dua nih kapal dalam kondisi struggling di dalam sedang mengapung di kedalaman tertentu, tapi kita tidak bisa deteksi. Mereka sedang mengatasi persoalan di dalam karena oksigen juga ada dua sumber oksigen. Satu oksigen dari dalam tangki yang oksigen murni di dalam tangki-tangki oksigen itu bisa untuk 72 jam dengan asumsi kru standarnya kan 36 ya. Kalau 52 orang berarti kurang dari itu. Tetapi ada oksigen regenerasi, alat regenerasi yang namanya kalau bahasa Jerman itu Atemkalk gitu ya. Itu untuk merubah CO2 menjadi O2. Tapi syaratnya dia menggunakan sirkulasi udara internal di dalam, sirkulasi tertutup pakai ventilator. Jadi nanti posisi dari penyerap karbonnya ini untuk mengikat C-nya ya, karbonnya itu ditempatkan di beberapa tempat gitu. Nah itu kalau sepanjang cadangan itu kan seperti filter yang refill ya diganti. Kalau mereka membawa cukup banyak berarti bisa 72 jam menggunakan oksigen murninya, tetapi menggunakan regenerasinya bisa berapa hari misalnya gitu ya. Itu bisa. Seperti kalau kita lihat di film Kurs itu kan seperti itu. Sampai oksigennya nanti regenerasi oksigennya bisa berhasil apa tidak. Jadi mereka sedang berjuang untuk bagaimana mengapungkan kapal. Itu asumsi ya. Saya tidak mau mengasumsi kapal sampai di dasar, mudah-mudahan enggak. Tapi kalau andaikan iya terjadi karena tadi kelebihan berat, misalnya dia sedang latihan membuka, karena untuk latihan torpedo kan harus latihan dulu buka tutup pintu torpedo di dalam air.
Nah, pada waktu latihan membuka torpedo, kapal dalam menyelam statis, misalnya dalam keadaan hover gitu, tapi tiba-tiba dia turun waktu pintu torpedonya dibuka karena kemasukan air, tapi tidak diimbangi. Nah, ini juga kelambatan Baik. itu bisa membuat kapal itu menjadi menukik gitu ya. Nah, bagi Anda yang ingin mengikuti berita ekonomi dan juga bisnis, jangan lupa untuk install CNBC Indonesia di App Store dan juga di Play Store.